Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Revanda Pakaya dengan NIM 136223048 dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung kebutuhan tenaga kerja menggunakan dua metode WISN dan FTE berdasarkan data bagian analising pada unit kerja rekam medis. Metode perhitungan WISN. Langkah pertama, menetapkan waktu kerja tersedia. Tabel 1, jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Kode A, hari kerja. Waktu kerja 365 hari per tahun. B, cuti tahunan 12 hari per tahun. C, pendidikan dan latihan 5 hari per tahun. D, hari libur nasional 15 hari per tahun. E, ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun. Waktu kerja 8 jam per hari. Waktu kerja 326 hari per tahun. Jam kerja 2608 hari per tahun. Waktu kerja 156.480 menit per tahun. Adapun uraian perhitungannya adalah sebagai berikut. Waktu kerja tersedia sama dengan 365 kurang 12 tambah 5 tambah 15 tambah 7 kali 8 sama dengan 326 hari per tahun kali 8 sama dengan 2608 jam per tahun sama dengan 156.480 menit per tahun. Langkah kedua, menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Yang pertama, analising keterampilan. Pertama, memeriksa kelengkapan DRM. 2, menilai konsistensi DRM. Sikap, teliti, ramah, jujur, komunikatif. Pendidikan D3 rekam medis. Selanjutnya, langkah ketiga, menyusun standar beban kerja. Yang pertama, kategori SDM, D3 rekam medis, unit kerja atau kegiatan pokok. Analising. A, memeriksa kelengkapan. B, menilai konsistensi data. Bagian C, mengidentifikasi ketidaklengkapan. Bagian D, mengusulkan koreksi. Rata-rata waktu. Bagian A 5,8 menit. B, menilai konsistensi data 3,3 menit. C, 2,3 menit. Dan D, 3,5 menit. Jadi rata-rata waktu dari analising adalah 3,73 menit. Maka standar beban kerja sama dengan 15.680 menit kerja per tahun bahagi 3,73 menit sama dengan 41.949 menit standar beban kerja. Yang keempat, langkah keempat, menyusun standar kelonggaran. A, waktu kerja tersedia sama dengan 156.480 menit per tahun. B, faktor kelonggaran adalah yang pertama, rapat 2 jam per minggu. 2 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 104 jam per tahun sama dengan 6.240 menit per tahun. Kedua, istirahat, sholat, dan makan 60 menit per hari sama dengan 6 jam kali 52 minggu sama dengan 312 jam per tahun sama dengan 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran sama dengan 62.040 tambah 18.720 menit bahagi 15.680 sama dengan 0,15.
Langkah kelima, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 3.000 orang, kunjungan rawat jalan 41.000 orang, dan IGD 16.000 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 59,500. Jika standar beban kerja bagian analising adalah 41,949 menit dan standar kelonggaran adalah 0,15, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah kebutuhan tenaga sama dengan 59,500 tambah 0,15 bahagi 41,949. Jadi 59,500 dibahagi 41,949 sama dengan 1,41 ditambah 0,15, hasilnya menjadi sama dengan 1,56 dibulatkan 2 orang. Selanjutnya, metode perhitungan FTE. Perhitungan FTE, hitunglah kebutuhan tenaga pendaftaran rawat jalan yang dibutuhkan di Rumah Sakit Baktara pada tahun 2024, di mana berdasarkan data pelaporan 3 tahun terakhir kunjungan pasien rawat inap sebagai berikut. Tahun 2022 jumlah pasien 23.675, 2023 31.834, 2024 37.520. Jumlah total pasien yaitu 93.029. Langkah pertama, tentukan deskripsi kerjanya. Yang pertama, pengumpulan DRM, kedua, pengelolaan DRM, ketiga, penyimpanan dan pemeliharaan rekam medis, keempat, penggunaan rekam medis dalam perawatan pasien. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan waktu kerja. Yang pertama, Senin sampai Kamis dari jam 7.30 sampai dengan jam 11.00 sama dengan 3,5 jam. Yang kedua, Jumat dari jam 7.30 sampai 10.00 sama dengan 2,5 jam. Ketiga, Sabtu dari jam 7.30 sampai 10.30 sama dengan 3 jam. Total jam kerja seminggu yang adalah sama dengan 19,5 jam. Selanjutnya, langkah ketiga, tentukan angka ideal. Yang pertama, 1 tahun sama dengan 52 minggu. Kedua, cuti per tahun sama dengan 2 minggu. Dan yang ketiga, hari libur pertama sama dengan 4 minggu. Yang keempat, minggu kerja per tahun sama dengan 46 minggu. Kelima, jam kerja minggu sama dengan 19,5 jam. Yang terakhir, jam kerja per tahun sama dengan 897 jam per tahun. Selanjutnya, langkah keempat, tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Tahun 2022 jumlah pasien 23.675, X min 1, XY min 23.675, X pangkat 21. 2023 jumlah pasien 31.834, X0, XY0, X pangkat 20, dan tahun 2024 37.520 bagian X1, XY 37.520, X pangkat 21. Jumlah total pasien adalah 93.029, XY 13.845, X pangkat 22.
Selanjutnya langkah kelima, tentukan beban kerja dengan metode kuadrat terkecil. A sama dengan sigma Y bahagi N sama dengan 93.029 bahagi 3 sama dengan 31.009. B sigma XY bahagi sigma X pangkat 2 sama dengan 13.845 dibahagi 2 sama dengan 6.922,5. Beban kerja tahun 2025 Y sama dengan A tambah BX sama dengan 31.009 tambah 6.922,5 kali 3 sama dengan 31.009 tambah 34.612,5 sama dengan 65.621,5. Selanjutnya langkah ke-6, tentukan standar waktu kerja hasil 10 kali pengamatan. Pengamatan 1 waktu 67, pengamatan 2 waktu 77, pengamatan 3 waktu 85, pengamatan 4 waktu 104, pengamatan 5 waktu 99, pengamatan 6 waktu 112, pengamatan 7 waktu 50, pengamatan 8 waktu 74, pengamatan 9 waktu 69, pengamatan 10 waktu 88. Waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan bahagi jumlah pengamatan sama dengan 432 bahagi 10 sama dengan 43,2. Selanjutnya standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah waktu normal kali persen allowance sama dengan 43,2 tambah 43,2 kali 15% sama dengan 43,2 tambah 6,48 sama dengan 49,8. Selanjutnya langkah ke-7, tentukan target per jam. Target per jam sama dengan 1 jam dibahagi standar waktu sama dengan 3.600 bahagi 49.068 sama dengan 72.046. Selanjutnya yang terakhir langkah ke-8, hitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Jumlah beban kerja dibahagi target per jam kali jumlah jam kerja per tahun. 65.621,5 bahagi 72 kali 897 sama dengan 1.016 dibulatkan menjadi 2. Jadi kebutuhan tenaga kerja adalah 2. Demikian video dari saya tentang cara menghitung metode perhitungan WISN dan FTE berdasarkan data bagian analising. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.